Kata orang, kasih ibu sepanjang masa, tapi kasih anak sepanjang jalan. Sebenarnya gue agak gak setuju sih sama pepatah ini gitu loh. Itu tuh kayak nge-brainstorm kita, anak kita, bahwa lu tuh memang sebagai anak tuh memang terbatas untuk mencintai ibu lo gitu. Which is gue gak suka. Ini pepatah yang kurang baik menurut gue, kurang memberikan positif efek. Harusnya anak-anak ini di brainstorm bahwa kasih anak juga sepanjang masa dong sama ibunya, ya gak sih? Well anyway, gue jadi meracau, maaf. Tapi di sini tuh gue mau kasih tahu bahwa kalau kita lagi belanja bersama, baik itu skincare maupun make up, emak ini sering mengalah demi keinginan anaknya. Which is si anak ini karena dia remaja, jadi adalah barang-barang yang menurut dia hits gitu kan, yang kayaknya pengen banget gue beli karena ini lagi hits gitu. Terus emaknya ngerem karena barang itu ternyata tidak murah. Oh my god. Gue mau kasih tahu barang-barang apa aja yang gue gave up untuk Kea biar dia yang beli, tapi gue nggak perlu. Tapi pada akhirnya gue embat juga. Jangan di skip ya, stay tune. Hai gengs, balik lagi sama gue Riri di sini di DR Stories. Apa kabar? Terima kasih yang udah subscribe ya. Jangan lupa di akhir video atau sekarang juga boleh di like video gue biar tetap mensupport channel ini. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, pencet tombol loncengnya sekalian ya. Oke, mari masuk sekarang ke barang-barang, list barang-barang apa aja yang dia beli sementara gue kagak punya. Oke, pertama, gue ini gak seneng make up. Jadi gue tuh lebih setuju melakukan atau nge-treat kulit supaya terlihat lebih bagus, lebih terang, lebih sehat, lebih cerah, supaya gue make upnya bisa minimalis. Walaupun sekarang gue make upan. Pada dasarnya tuh kalau bisa gue cuman pakai skincare, nggak usah pakai bedak, gue ready to go gitu. Tapi pada kenyataannya kan nggak mungkin ya, kita tetap harus perlu tambal sana sini demi kepentingan diri sendiri juga. Oke, jadi di saat gue tidak care sama sekali sama yang namanya make up, tiba-tiba dong punya ini. The Needs Focallure X Tasya Farasya. Dan pada saat itu gue kagak tahu siapa itu Tasya Farasya. Jadi waktu itu tuh kayak gini, anak-anak kantor tuh pada belanja Focallure, terus gue kan anaknya latahan, jadi gue bilang gue ikutan, which is gue kagak tahu ya Focallure itu apaan dan merek apa. Jadi mereka anak kantor yang millennials itu menjelaskanlah ke gue apa itu Focallure, dan gue cuman sekedar ya udah ikutan. Dari mereka lah gue tahu mengenai ini, dan gue nggak sengaja nemuin ini di meja riasnya anak gue, dan gue langsung shock, langsung amazed gitu. Dan I told her that, how do you know this friend? Dia bilang, of course, it's just like a famous thing right now. Hah? Bunda jeder dong, yang apa? Gitu. Terus aku nanya harganya berapa? Katanya 400 ribuan ya kalau nggak salah ya. Terus gue nanya lagi dong, duitnya dari mana? Gue nggak pernah ngasih duit ke anak gue. Duit jajan itu bener-bener emang duit buat makan, nggak pernah ngasih kayak sesuatu. Dan dia bilang, ya ditabung dari sisa-sisa uang jajan. So sweet ya, senangnya. Tapi berarti dia beli ginian. Isinya apa aja sih? Gue juga kagak tahu, Bo. Jadi di dalam ini ternyata ada eye palette ya, face palette. Terus ada buat eyeshadow, terus blush, sama contour, sama this one how you call bronze gitu kan. Jadi ini adalah produk pertama Kay yang dia beli, dan sekarang lagi dia cuekin, sehingga gue udah bilang, ini buat bunda ya, karena gue lagi mau coba untuk memanfaatkan barang yang sudah dia beli. Oke. Lalu yang kedua, ini adalah Wet n Wild Highlighting Powder. Di saat gue belum kenal apa yang namanya highlight, dia udah punya ini. Gue gak tahu ini harganya berapa, tapi this is the shades. Gue coba ya. This is very good ya. I mean, the color is gold. This is how it looks. So nice. So ini bronzer. Jadi ini gue juga pakai dikit, tapi gue nggak tahu can you tell it or no. Gue pakai dikit di ujung-ujung sini.
sama di sini tadi. Sementara highlighter emaknya adalah seperti ini. Udah rusak pula tuh. Oh, Focalure aja 20.000 apa ya? Tapi ini kan kayak padat ya, krim ya. Jadi gue suka pakai ini dan gue masih pakai. Jadi kadang-kadang gue pakai kayak di ujung sini untuk memberikan kesan lancip hidungnya, dan juga di sini. Suka, ini gue suka pakai kok. Tapi karena ternyata ini krim, jadi kadang-kadang kan suka males ya, tangannya jadi kotor. Nah kalau pakai ini kan bisa pakai fan brush, set, jadi lebih luas gitu daerahnya karena dia bronzer. Number 3, ada lagi barang yang gue nggak tahu juga dia beli. Ini gue lupa dia beli di mana. Ini adalah NARS, mereknya NARS. Dan ini adalah kayak when you put this to your skin dan dibalur. Gue sama sekali kagak tahu fungsinya. Jadi your skin look really shiny and radiant gitu ya. Jadi dia kalau lo taro kayaknya after foundation atau harus atau dicampur sama foundation. Gue even nggak tahu gimana cara pakainya ini gitu loh. Dia membuat kulit muka lo jadi agak sedikit glowing, ada efek apa namanya, glitternya. Selanjutnya adalah tahu apa ini nih? Fenty Beauty. Merek Fenty lagi. Gua kagak tahu, gua taunya dari dia kalau ada merek ginian. Ini gua dapat, atau ini kita beli waktu itu jalan-jalan tahun lalu. Kita ke Sephora mampir. Kenapa dia excited katanya? Soalnya di Indonesia belum ada gitu. Jadi waktu kita jalan dia tuh seneng banget sehingga I want this gitu. Karena di Indonesia nggak ada. Dan ini harganya berapa? 400 ribuan juga, gengs. Jadi kayak gini. Bikin bibir a bit plumpy. Oh maaf ya, kayak kotor. Bikin bibir a bit plumpy. Tapi ini udah setahun lebih, dia nggak habis-habis kan. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk diambil sama gue. Ini apa? Tulisannya sih lens cleaner botolnya, tapi isinya adalah Mario Badescu lavender spray, face spraynya apa sih dia namanya, yang itulah. Jadi intinya gue yang beli sebenarnya. Terus tiba-tiba pas gue beli dia ngembat duluan. Akhirnya bener kan, nggak kepake. Bukan nggak kepake, ya masih ada segitu-gitu aja. Akhirnya gue bagilah ke sini buat gue. Selanjutnya adalah ini. Kalau ini maskara bukan karena gue nggak punya, tapi ternyata waktu gue coba gue suka. Jadi gue embat punya dia sebelum gue beli buat diri gue sendiri. Karena kan dia jarang pakai maskara gitu. Ini concealer, Maybelline concealer. Kalau ini tepatnya gue mau karena gue ngambil karena gue mau testing. Jadi gue pengen beli concealer tapi males yang kalau salah, dan kayak bilang Maybelline bagus, nggak usah yang mahal-mahal bun, Maybelline bagus. Ya udah kan gue percaya ya sama dia. Kalau soal makeup dia ada yang tahu gitu, biarin aja. Ya udah jadi beli, tapi gue belum nyoba. Cuman ini mau gue coba nanti, melihat apakah benar bagus. Tapi anyway, karena gue juga orangnya kagak dandanan, gue juga sampai sekarang masih belum tahu yang concealer yang bagus itu yang kayak apa. Gue udah pernah beli yang mahal juga sama aja menurut gue. Bukan sama aja, maksud gue oke, tapi coverage apa, gue emang karena nggak bisa dandan, jadi nggak ngerti how to cover it gitu. Yang selanjutnya yang terakhir banget baru ini ya adalah nih. Tahu? Tuh. Anastasia Beverly Hills eyebrow, what they call deep brow pomade. Waktu dia mau beli gini, ini kan bagus bun. Aku bilang aku udah tahu lama kalau ini bagus. Merasa bangga. Rasa bangga emaknya tahu duluan. Tapi tadi gue pakai alis, gue pakai ini dong. Saya bilangnya mencoba. Oke, gitu gengs. Sementara I pakai apa? I pakai Focalure lagi yang murah meriah itu, dan
ini sisirnya, maskaranya yang murah juga waktu itu gue beli. Jadi gengs, gitu ceritanya curhatan emak terhadap spending make up anaknya. Tapi sekali lagi karena emak itu adalah nasibnya ngabisin barang-barang anaknya, termasuk makanan kalau nggak habis emaknya juga yang makan gitu kan. Begitu pula barang-barang mubazir yang dia beli akhirnya harus kita pakai. Jadi anggaplah ini suatu hikmah di saat kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa ngambil dari lacinya anak kita sendiri. Oke, kalau kamu suka video ini jangan lupa ditambahin likes-nya dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Lihat video-video gue lainnya di sini. Salam kulit sehat.